Oke. Oke, sebelum mulai, aku akan kasih satu video dulu. Jadi bisa lihat ini dulu ya, sebentar. Oke. iSpace vertical rhythm vibration, the easiest and most effective exercise in the world. The growth and movement of the human body are affected by gravity. Gravity acts on the human body in a vertical direction from bottom to top. It can achieve the effect of whole body exercise from the outside in. It is through the action of gravity that changes the body's musculoskeletal nervous system. Further improves the endocrine and other physiological systems to produce various beneficial health effects. It is a natural, safe, effective, and fast way to exercise. 15 minutes of iSpace vertical rhythm vibration exercise can achieve the effect of walking 10,000 steps. Benefits of iSpace vertical rhythm vibration: promote the growth of nitric oxide in the human body, activate the filtration and metabolic functions of the lymphatic system and enhance immunity, relief of muscle soreness in shoulders, neck, and waist, improve autonomic nervous system disorders and improve sleep quality, stimulate hormone secretion and improve menopausal discomfort symptoms, promote gastrointestinal digestion and absorption function, improve the body's defecation function and reduce feces residues, increase bone density and prevent osteoporosis, rehabilitation of the elderly and people with mobility impairments to prevent muscle atrophy, joint muscle tissue training for stroke patients, improve blood sugar metabolism in diabetic patients and reduce blood sugar levels, improve blood pressure control ability and stabilize blood pressure, promote muscle cell activation and collagen proliferation in the body, increase skin elasticity, make skin smooth and firm and resist aging, help obese people consume excess body fat and achieve body sculpting. iSpace vertical rhythm vibration. Oke. Oke. Sekarang udah bisa terlihat lagi layar presentasinya ya. Tadi untuk videonya mungkin cukup dijelaskan sedikit mengenai tentang iSpace itu dia apa, fungsinya untuk apa. Mungkin tadi kan dalam bahasa Inggris ya, jadi sekarang mungkin aku akan jelasin yang dalam bahasa Indonesianya sedikit demi sedikit ya. Oke, pertama iSpace itu apa sih? iSpace itu dia adalah alat pelat getaran vertikal. Prinsip bekerjanya dia seperti apa? Dia secara sederhananya dia bisa membantu untuk memperbaiki dan mengubah postur untuk tulang kita, untuk otot kita, dan dia memperbaiki sistem kerja sistem saraf tubuh kita melalui mekanisme getaran atau tarikan gravitasi bumi. Seperti naik turun tadi, itu memanfaatkan tarikan gravitasi bumi. Nah, lalu iSpace ini plat gitar ini bisa digunakan untuk apa saja sih? Pertama, dia untuk mempengaruhi sistem endokrin kita, jadi memperbaiki sistem endokrin kita juga, untuk membangun atau membuat sel-sel untuk imun tubuh kita juga. Di situ dia ada manfaat-manfaat lain juga untuk kesehatan. Nah, sekarang ini manfaat-manfaatnya tadi yang udah saya sempat sebut satu, dia ada manfaat-manfaat lain sebagai menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh kita, meningkatkan produksi yang namanya oksida nitrat dalam tubuh kita. Tadi kan sempat dimention juga ya di video oksida nitrat. Oksida nitrat itu secara sederhananya, dalam tubuh kita oksida nitrat itu diperlukan untuk apa? Oksida nitrat itu dia bisa untuk merilekskan sel-sel pembuluh darah kita. Jadi anggapannya sel pembuluh darah kita bisa lebih rileks, jadi dia rongganya itu jadi lebih terbuka. Jadi secara tidak langsung dia bisa memperlancar aliran darah dalam tubuh kita. Seperti itu. Lalu dia mengaktifkan pembuluh mikroperifer juga untuk meningkatkan sistem metabolisme
dalam tubuh kita juga. Lalu di sini juga mengaktifkan sistem limfatik. Sistem limfatik untuk imun tubuh kita, dia menyaring fungsi metabolisme dan meningkatkan kekebalan karena tadi dia mengaktifkan sistem limfatik ya. Jadi kekebalan tubuh kita juga akan meningkat secara perlahan. Lalu dia meningkatkan fungsi parasimpatetis, dia juga bisa meredakan stres dan memiliki efek menenangkan. Lalu di sini juga dia bisa meredakan atau mencegah yang namanya nyeri otot, ya, terutama biasa pada di leher, di bahu, dan di pinggang. Jadi iSpace ini dari getarannya tersebut, dia juga bisa apa ya namanya, membantu kita untuk mengkontraksi otot-otot kita dan juga untuk merelaksasikan otot-otot kita. Jadi kayak dia merangsang pergerakan otot kita dengan kontraksi dan relaksasinya juga sehingga dia bisa meredakan nyeri-nyeri yang terasa pada bagian otot-otot tersebut. Dia juga memperbaiki gangguan sistem saraf otonom dan karena dia bisa merilekskan otot-otot kita, secara tidak langsung dia bisa meningkatkan kualitas tidur kita juga. Lalu di sini dia ada tertulis untuk meningkatkan fungsi pencernaan kita. Fungsi pencernaan kita itu yang dimaksud apa sih? Karena pergerakan vertikal tadi, dia bisa membantu pergerakan dari usus-usus kita di sini ditulis untuk membantu meningkatkan pergerakan usus atau bowel movement. Jadi dia mencegah yang namanya terjadinya sembelit dan lain sebagainya itu bisa dicegah dari pergerakan vertikal tadi, getaran vertikal tadi. Nah, seperti yang di video juga sudah mungkin disebutkan tadi, pemakaian iSpace ini cukup mudah dan cukup sebentar ya, hanya dengan waktu 15 menit saja energi yang dibakar atau yang dikeluarkan itu hampir serupa dengan kita melakukan 10.000 langkah. Jadi dia membuat olahraga kita menjadi lebih efisien dan efisien waktu juga ya. Nah, sekarang ini hanya ilustrasi saja. Ini hanya em, apa yang namanya? Gambarannya aja. Dengan kita melakukan latihan dengan iSpace itu dia bisa hampir menyerupai dengan kita berenang, yoga, bersepeda, push up, sit up, dan berlari selama kurang lebih 1 jam. Seperti itu. Nah, ini sekarang tentang evolusi plat getarannya sendiri. Pertama ditemukan itu di tahun 1900-an, dia ada penemu oleh seorang dokter ya, namanya Dr. John Harvey. Dan dimulai tahun 1960-an itu mulai digunakan. Pertama kali digunakan itu untuk apa? Untuk pelatihan astronot, lalu 20 tahun kemudian untuk pelatihan atlet, dan sampai sekarang itu digunakan untuk rehabilitasi medis dan ilmu pengobatan, terutama di bidang olahraga. Nah, ini secara jabarannya. Konsep paling awal dari plat gitar ini atau WBVT atau Whole Body Vibration Treatment atau Vibration Training, dia pertama ditemukan di 1900-an. Di awal bentuknya itu hanya kursi gitar ya. Dia digunakan untuk apa? Untuk rehabilitasi pasiennya. Karena yang menemukan itu dokter. Nah, lalu pada 1960-an dari Uni Soviet sendiri atau sekarang Rusia ya, dia menggunakan si plat gitar tadi untuk apa? Untuk pelatihan astronot mereka. Karena telah dipercaya untuk meningkatkan kualitas otot kita atau kekuatan otot kita, membantu kepadatan tulang kita juga, dan dia juga untuk membantu menghindari gangguan endokrin dan lain-lainnya. Nah, dia digunakan ke astronot kenapa sih? Kalau astronot sekarang ibarat kata astronot itu kan lebih banyak menghabiskan waktu mereka di luar angkasa. Di luar angkasa itu mereka nggak ada gravitasi sama sekali, zero gravity atau nol gravitasinya. Nah, karena dia nggak ada gravitasi sama sekali, otot-otot mereka itu lebih jarang digunakan. Jadi, ibarat kata tangan dan kaki mereka itu nggak banyak digunakan selama mereka berada di luar angkasa sana. Nah, plat gitar ini digunakan untuk apa? Untuk membantu mereka mengingat kembali ya istilahnya dalam tubuh kita untuk mengingat kembali gimana sih otot-otot kita bekerja. Karena udah lama nggak digunakan, pasti kan akan berkurang ya efektivitasnya itu. Jadi makanya kebanyakan kalau kita lihat mungkin di TV-TV atau di mana yang baru pulang, anggapnya astronot baru pulang dari luar angkasa, biasa mereka lebih kelihatan kayak kurus, tangan kakinya itu kelihatan lebih kecil dari sebelumnya. Kenapa? Karena nggak banyak digunakan otot-ototnya tersebut, akhirnya ototnya itu menyusut sedikit demi sedikit. Makanya untuk rehabilitasinya digunakan si pelat gitar ini untuk merangsang pergerakan otot-otot tadi. Jadi pergerakan otot tadi untuk kontraksi dan relaksasinya itu dirangsang sedikit demi sedikit sehingga mereka merasakan yang namanya
oh bisa bergerak lagi, otot mereka bekerja lagi. Makanya secara perlahan dari kepadatan otot mereka, kualitas otot mereka itu akan kembali membaik secara perlahan gitu. Nah, sekarang untuk bidang olahraga. Untuk bidang olahraga sendiri bisa dilihat di yang paling bawah sini ya. Untuk bidang olahraga sendiri, cara terbaik untuk kita apa ya namanya? Beristirahat atau yang kita lakukan sebelum kita berolahraga adalah kita harus merelaksasikan tubuh kita secara keseluruhan atau secara maksimal. Dengan kita merelaksasikan tubuh kita secara maksimal atau secara keseluruhan, dia akan memperlancar sirkulasi dan metabolisme tubuh kita juga. Jadi setelah kita istirahat, kita berolahraga, karena sirkulasi tubuh kita itu lebih baik dari sebelumnya, maka hasil olahraga kita pun akan lebih terasa, ke badan kitanya, karena sirkulasinya itu udah sangat-sangat lancar, jadi nggak ada yang terhambat, pembakaran lemaknya akan lebih baik, pembentukan otot kita akan lebih baik, dan lain sebagainya seperti itu. Next. Ini ada beberapa literatur. Literatur ini menyebutkan kalau penggunaan pelat gitar ini untuk seluruh tubuh kita, dia bisa apa aja sih? Bisa ada 3 poin dari riset-riset ini. Dia membuktikan untuk mengurangi rasa sakit yang kita rasakan pada punggung kita, meningkatkan kekuatan dan keseimbangan tubuh, terutama pada lansia, dan untuk mengurangi pengeroposan tulang atau osteoporosis, dia bisa mengurangi dan meningkatkan kepadatan tulang. Jadi dari 3 poin ini ada banyak sekali referensi-referensi yang menyebutkan hal tersebut. Contohnya ada satu, dua, ini aku sekilas aja ya. Ada referensi lagi ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, delapan. Ada banyak sekali referensinya yang menyebutkan kalau alat plat gitar ini sangat baik untuk meningkatkan kualitas tulang kita, mencegah pengeroposan, memperbaiki postur, dan mengurangi rasa sakit yang biasa dirasakan pada persendian kita, terutama di tulang punggung, tulang belakang, gitu. Nah, sebelum kita eh, menggunakan alat ini, apa sih ada hal penting yang perlu kita ketahui sebelumnya? Siapa yang boleh dan siapa yang nggak boleh, ya kan? Nah, sekarang untuk siapa yang nggak boleh, yang dilarang untuk menggunakan alat ini, nggak boleh sama sekali. Pertama adalah wanita yang sedang hamil. Nah, wanita yang sedang hamil kan dia janin dalam tubuh dia sedang berkembang ya. Kita nggak mau dengan getaran ini nanti perkembangan janinnya terganggu dan lain sebagainya. Kita nggak mau hal itu terjadi. Makanya wanita yang sedang hamil tidak boleh menggunakan alat ini. Lalu, wanita yang sedang menjalani program kehamilan dan wanita yang baru 1 bulan setelah melahirkan. Itu nggak disarankan untuk tidak memakai alat ini juga. Lalu, individu-individu yang baru saja mengalami kecelakaan, terutama yang patah tulang, atau ada luka dalam yang belum sembuh. Itu juga nggak boleh, takutnya. Kalau patah tulang itu kan rentan ya tulang kitanya. Nanti kalau eh, retakannya atau patahannya itu tergeser bisa menusuk ke bagian lain dalam tubuh kita kan itu bisa jadi internal bleeding atau pendarahan di dalam kita nggak mau hal itu terjadi sama halnya dengan luka yang belum sembuh juga luka biasa kan kalau dalam tubuh kita itu ada jahitannya takutnya nanti dengan getaran yang cukup intens dia bisa terbuka lagi jadi ada pendarahan lagi kita nggak mau hal itu terjadi juga. Lalu, individu-individu yang boleh menggunakan, tapi dengan intensitas getaran yang rendah. Karena mesin kita ini punya level 1 sampai level 20. Jadi untuk individu-individu yang akan aku sebutkan di sini, dia boleh menggunakan, tapi hanya sampai level 3 aja. Jadi intensitas getarannya itu tidak terlalu tinggi. Nah, yang bisa menggunakannya siapa saja, ada wanita-wanita atau ibu-ibu yang sedang menstruasi, atau orang-orang individu yang sedang menjalani rehabilitasi atau olahraga eh, yang mengharuskan kita untuk berjalan seperti itu. Dia boleh menggunakannya karena itu kan bisa membantu untuk kita menggunakan otot-otot kita ya seperti itu. Lalu individu-individu dengan ketentuan khusus atau kondisi khusus seperti individu dengan organ buatan atau organ sintetik penyakit cerebrovaskular parah. Cerebrovaskular itu bisa dibilang mirip dengan stroke ya, jadi ada penyumbatan di situ. Lalu individu yang baru pulih dari cedera tulang belakang, yang ada radang sendi, dan lansia-lansia yang bisa dibilang sudah
tulangnya itu sudah cukup lemah atau otot-ototnya sudah cukup lemah, itu boleh menggunakan dengan intensitas rendah. Ini digunakan kenapa? Untuk membantu kita untuk merehab atau menggunakan kembali otot-otot kita yang sudah jarang digunakan, jadi bisa berfungsi seperti normal kembali. Next, individu dengan hernia diskus. Hernia diskus itu apa? Ada sobeknya membran di perut kita, jadi menyebabkan ada organ tubuh kita yang sedikit menonjol keluar seperti itu. Itu bisa digunakan, tapi individu yang dengan kondisi hernia diskus dan individu yang ada cedera tulang belakang atau osteoporosis di sini, dia boleh menggunakan, tapi dengan bantuan. Maksudnya bantuan itu seperti apa? Kalau alatnya kan bisa dilihat di postur yang di kiri ini, alatnya itu bisa kita gunakan dengan kita berdiri tegak pada alatnya tersebut. Tapi khusus dengan individu yang dua individu ini, mereka harus menggunakan alat bantu untuk berdirinya. Jadi misal di depannya itu disimpan kursi atau disimpan meja sehingga tangan mereka itu bisa berpegangan ke kursi atau meja tersebut. Jadi untuk mencegah mereka hilang balance, mencegah mereka untuk jatuh dan ada cedera lainnya. Seperti itu. Next. Sekarang apa yang perlu kita lakukan sebelum dan sesudah latihan dan durasi latihan sebagaimana akan aku jelasin. Sebelum latihan, kita harus meminum kurang lebih 200 cc air hangat. Itu untuk apa? Untuk mengencerkan darah kita dan mengurangi retensi aliran tekanan darah. Jadi mengurangi apa ya namanya pembuluh darah kita itu akan lebih dibuka lah istilahnya. Jadi sirkulasi akan lebih baik. Nah, setelah latihan, karena ini anggapannya dia berolahraga, kan kita pasti berkeringat ya. Kita pasti mengeluarkan cairan tubuh dari tubuh kita akan keluar. Jadi setelah latihan, disarankan untuk meminum air putih juga. Kalau bisa air hangat juga ya. Itu sebanyak 300 cc. Ini kenapa? Karena dia akan membantu melancarkan metabolisme dan mengembalikan cairan yang tadi keluar selama kita berolahraga tadi. Nah, waktu latihannya. Waktu latihan yang disarankan di sini adalah 1 jam sebelum atau sesudah makan. Karena kalau terlalu cepat, misal kita habis makan kita langsung pakai atau kebalikannya itu bisa menyebabkan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan seperti itu. Tapi nanti ada case sendiri kalau emang kita ingin menurunkan atau menaikkan berat badan. Nanti di depannya akan aku jelaskan ya. Nah, durasi latihan. Durasi latihan yang untuk pemula, untuk awal-awal, kita hanya perlu melakukan selama 15 menit saja. Jadi sehari sekali 15 menit saja. Itu bisa dipilih antara pagi atau sore. Kalau misal kita sudah terbiasa dengan latihan ini, dengan menggunakan alat gitar ini, bisa kita tingkatkan waktu latihannya menjadi 30 menit. Bisa jadi sejam dan seterusnya. Itu tergantung dari badan kitanya sendiri. Lalu kecepatan gitar ini kan aku tadi sudah sempat sebutkan, ada level 1 sampai 20. Itu bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan tubuh kita sendiri. Jadi nanti harus kita coba-coba kenyamanan kecepatan berapa yang paling nyaman untuk tubuh kita itu kita bisa stay di situ. Next, nah tadi sekarang kan aku ada sebut juga tadi sebelumnya. Sekarang kalau ingin menurunkan atau menaikkan berat badan dengan menggunakan alat gitar ini itu gimana sih? Untuk case yang untuk menurunkan berat badan. Untuk menurunkan berat badan, case-nya itu kita gunakan 1 jam setelah kita makan. Karena selama kita menggunakan alat ini atau kita baru selesai menggunakan alat ini ya, kan dia untuk merilekskan otot-otot kita, memperbaiki sirkulasi darah kita, dan meningkatkan metabolisme tubuh kita juga. Selama metabolisme itu meningkat, kalau kita mengkonsumsi asupan makanan, alhasil makanan yang kita konsumsi itu akan lebih cepat diproses dalam tubuh kita, lebih cepat dibakar. Jadi penyerapannya itu akan lebih cepat lagi seperti itu. Makanya dia bisa menaikkan berat badan. Kalau kita ingin menurunkan, kita biarkan si metabolisme kita itu bekerja. Jadi ibarat kata kalau sekarang kita metabolisme lagi bekerja dengan baik nih, tapi perut kita nggak diisi makanan ya, kan secara otomatis metabolisme kita itu akan membakar kelebihan lemak dalam tubuh kita. Jadi ekses lemak dalam tubuh kita itu akan dibakar sehingga bisa untuk menurunkan berat badan. Nah, kalau untuk menaikkan berat badan ya seperti tadi, kita setelah latihan, kita boleh mengkonsumsi makanan karena pembakaran makanan tersebut atau penyerapan makanan tersebut akan lebih cepat dalam tubuh kita sehingga secara perlahan dia bisa menaikkan berat badan kita. Mungkin yang untuk menaikkan berat badan bisa dilakukan untuk individu yang mungkin sedikit terlihat lebih kurus dari seharusnya seperti itu.
Nah, sekarang ada efek samping nggak sih? Kalau dibilang ada efek samping, mungkin ada beberapa efek samping yang akan bisa kita rasakan setelah kita menggunakan si alat gitar tadi. Pertama, mungkin ada rasa gatal dan mati rasa. Mati rasa di sini mungkin lebih ke arah kesemutan ya. Jadi rasa gatal ini disebabkan oleh apa? Karena peredaran darah kita itu menjadi lebih lancar dan sorry, ada percepatan aliran darah tadi ya karena aliran darahnya sirkulasi darahnya itu lebih terbuka jadi lebih lancar. Jadi mungkin akan timbul sensasi sedikit rasa gatal pada aliran darah yang terasa lebih cepat bergeraknya. Ya, dia lebih cepat dan ada rasa gatal itu kenapa? Karena sebelumnya itu biasa sirkulasi peredaran darah di daerah tersebut itu tersumbat. Makanya setelah dia terbuka akan timbul sedikit kayak ada rasa gatalnya. Nah, itu juga menandakan sel-sel dalam tubuh kita itu lebih aktif di situ. Sama halnya dengan mati rasa. Dengan mati rasa tersebut, dia biasa em, terjadi karena adanya eh, blok ya atau penutupan di daerah tertentu dan waktu dia terbuka dia akan terasa seperti mati rasa sama halnya dengan kalau kita habis duduk kelamaan waktu kita berdiri kaki kita suka mati rasa itu kenapa? Karena sirkulasi darahnya itu tertutup tertekuk ya seperti itu. Jadi waktu kita terbuka lagi dia akan mengalir dan menyebabkan yang namanya mati rasa atau kesemutan tadi. Next, rasa nyeri. Rasa nyeri itu bisa dirasakan terutama pada bagian persendian kita ya, dan otot-otot lain. Rasa nyeri ini disebabkan kenapa sih? Karena sebelumnya otot-otot kita itu bekerja terlalu berat, istilahnya jadi dia terlalu sering berkontraksi, tapi dia tidak pernah relaksasi. Makanya setelah kita menggunakan alat ini kan otot-otot kita dirangsang untuk relaksasi juga. Makanya akan ada sedikit rasa nyeri yang dirasakan pada bagian otot yang mulai berelaksasi tersebut. Nah, rasa sakit ini pun sama halnya dengan rasa nyeri tadi. Rasa sakit ini bisa dirasakan di seluruhan tubuh kita karena kenapa? Karena mungkin tubuh kita itu kurang istirahat pada saat itu, jadi dia terlalu kelelahan secara physically-nya terlalu lelah, jadi sehingga waktu sirkulasi darah metabolisme kita meningkat, dia akan merasakan rasa sakit pada beberapa bagian tubuh kita. Seperti itu. Tapi jangan khawatir. Nah, jangan khawatir, efek samping tadi yang dirasakan dari beberapa efek samping tadi, dia nggak akan selamanya kita rasakan. Jadi kalau kita sudah terbiasa menggunakan si plat gitar tadi kurang lebih 1 minggu, rasa sakit atau efek samping seperti gatal, nyeri, mati rasa, dan lain sebagainya itu akan hilang secara perlahan selama 1 minggu setelah kita menggunakan alat. Nah, tapi kalau emang ada sakitnya tuh nggak hilang-hilang nih, terutama misalnya di bagian sendi kita atau di bagian lain ada nyerinya tuh nggak hilang-hilang. Lebih baik ada baiknya kita melakukan pemeriksaan ke fisioterapi. Mungkin ada penyakit yang sudah lama ada di sana dan baru terlihat efeknya. Jadi perlu untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Takutnya emang ada penyakit di tubuh kitanya. Itu. Nah, sekarang untuk berapa lama bisa menggunakan alat gitarnya per hari? Kalau untuk tadi kan aku sebutin itu untuk permulaan, untuk awal, sehari sekali 15 menit, atau bisa ditingkatkan kalau sudah terbiasa selama 30 menit. Nah, di sini kalau memang kita udah kebiasa, itu bisa kita lakukan frekuensinya itu tergantung dari kebutuhan dan tujuan penggunaannya juga. Untuk perawatan secara umum yang tadi, gunakan sehari sekali di pagi atau di malam hari selama 15 menit untuk permulaan. Untuk latihan membentuk tubuh atau membentuk otot-otot kita, bisa dilakukan selama 3 sampai 4 kali sehari, bisa di pagi, siang, malam, atau dan lainnya itu bisa dilakukan selama 15 sampai 30 menit untuk meningkatkan kesehatan, untuk kepadatan tulang kita, untuk meningkatkan metabolisme ya, jadi bisa menurunkan gula darah. Gunakan sehari sekali di pagi hari, pagi dan malam hari selama 30 menit. Itu. Nah, di sini kan ditulis untuk menggunakan dalam jam waktu tertentu, Anda dapat meningkatkan frekuensinya secara bertahap. Nah, ini secara bertahap seperti yang tadi aku udah sebutin ya kan, tubuh kita perlu adaptasi dengan apa yang namanya, untuk olahraga ini kita perlu adaptasi terlebih dahulu, makanya jangan langsung dikeber langsung banyak sekali latihan. Jadi secara perlahan sedikit demi sedikit, biarkan tubuh kita itu lebih terbiasa dengan sistem olahraganya.
Baru setelah tubuh kita sudah terbiasa dan sudah mulai enak, itu bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit. Untuk efeknya itu akan lebih terasa dalam tubuh kitanya. Gitu. Nah, sekarang ini cara perawatan alat gitarnya. Untuk cara perawatan alat gitarnya, kita menggunakan alat gitar ini kalau bisa di ruangan yang sedikit luas, sedikit terbuka. Jangan ada barang-barang di kiri atau di kanannya, terutama jangan ada air atau cairan yang bisa merusak mesin kita. Itu dihindari. Dengan kita lingkungan yang cukup luas, tempat kita cukup luas untuk melakukan olahraga ini, gerakan-gerakan yang kita lakukan pun akan lebih optimal, ya kan? Gerakannya akan lebih optimal, efeknya akan lebih terasa. Untuk perawatannya karena mesin atasnya ini seperti karpet, seperti itu, karpet mobil gitu yang karet seperti itu, kita untuk membersihkannya cukup dengan brush aja. Jadi cukup dielap sedikit demi sedikit dari misal debu-debu dari sepatu kita atau lain sebagainya itu cukup dielap saja. Jangan menggunakan alkohol, jangan menggunakan minyak sama sekali di atas sananya. Jadi cukup dielap, dibersihkan sedikit demi sedikit sampai dia bersih. Dan untuk penyimpanannya, pastikan penyimpanannya itu alatnya nggak terbalik-balik ya. Jadi alat itu tetap tegak lurus seperti yang di foto ini di bawah. Kita simpan, hindari dari benturan, hindari dari jatuh. Karena takutnya nanti untuk bisa merusak alat tersebut. Nah, sekarang untuk garansi, alatnya ini kita memiliki garansi selama 1 tahun, seperti botol hidrogen kita ada garansi 1 tahun. Kok emang ada kerusakan, bisa mungkin dikirim kembali ke kantor dan akan kita periksa. Seperti itu. Mungkin em, untuk iSpace cukup sampai sini. Apakah ada pertanyaan atau mungkin ada masukan untuk presentasinya? Apakah cukup jelas tadi yang mungkin sudah saya sampaikan? Ataukah ada yang kurang jelas dari penyampaiannya? Boleh. Kalau emang ada pertanyaan, boleh di open mic aja langsung ditanyakan. Ya, Ken, mau nanya dong, Ken. Ya, Ken, itu alat kerjanya hanya atas naik turun genjot gitu aja atau ada getaran di dalamnya? alatnya itu hanya vertikal, Pak. Jadi hanya atas bawah saja seperti ini. Jadi genjot-genjot gitu aja ya, antara kecepatan Iya, genjot sama pelan aja. Dia nggak ada getaran yang sesuatu yang membuat apa yang ditulis ini kan getarannya. mm-mm. Dia getarannya maksudnya di getaran naik turun seperti ini, Pak. Kan tadi level intensitasnya ada sampai level 20. Kalau level 20 itu getarannya sangat cepat, halus dia untuk merangsang seluruh tubuh kita seperti itu, Pak. Oh, oke. Kedua, Ken, apakah harus pakai sepatu atau Mm-mm. memang lebih bagus nggak pakai sepatu? Sebenarnya kalau kita lihat, itu boleh pakai sepatu pun itu nggak masalah sih, Pak, sebenarnya. Karena yang kita rasakan itu kan, getarannya itu akan kerasa ke seluruh tubuh sampai yang paling dalam juga. Jadi nggak hanya luarnya aja. Jadi mau kita pakai sepatu, nggak pakai sepatu itu nggak ada masalah. Oke. Satu lagi adalah waktu kita Mm-mm. naikin kecepatannya itu ke levelnya itu kan via remote yang kita dapat ya. Remote tuh. Ya, Nah, itu remote-nya bisa kita yang maksudnya kalau orangnya sendiri yang lagi latihan, dia nggak ada orang lain, mm-mm. berarti naik turunnya remote-nya kita pegangin. Ya, remote-nya bisa dipegang aja, Pak. Nggak apa-apa dikantongin atau gimana itu boleh kok, nggak masalah. Jadi kita bisa atur sendiri kalau kita lagi latihan sendiri, kita bisa atur sendiri speednya, bisa atur yang lainnya juga gitu, kita bisa atur sendiri. Itu nggak apa-apa kok. Oke, dan ada nggak Ken yang untuk apa posisi-posisi tertentu kan banyak ya yang tadi saya lihat Mm-mm. ininya posisi tertentu untuk apa, yang ini untuk apa Mm-mm. dan semua keterangannya ada ya di ini di brosur atau Ya, nanti di PPT-nya ada, mungkin aku bisa bantu share untuk posisi-posisinya, karena ada banyak sekali kan. Jadi nggak mungkin aku jelasin semuanya untuk posisi-posisinya tersebut. Oke. Jadi Dan di sini aku hanya menjelaskan gambarannya itu iSpace itu dia fungsi ke tubuh kitanya seperti apa, manfaatnya seperti apa, cara perawatannya bagaimana, cara menggunakannya seperti apa. Untuk posisi-posisinya mungkin nanti dari aku bisa share slide-nya yang memang khusus untuk posisinya ada apa saja, gerakannya seperti apa, nanti mungkin aku bisa share ke Bapak Ibu. itu
memakan listrik berapa besar ya, Ken? Listriknya itu kalau aku nggak salah ya Pak, dia di 180 watt. Cuma 180 ya. Iya, Hmm. Oke lah itu dulu deh, Ken. Terima kasih, Ken. ya sama-sama Pak.